Selamat datang di channel Kampung Seram. Kali ini saya akan bercerita tentang kejadian horor di rumah sakit. Seorang staf cleaning service yang baru saja bekerja di rumah sakit. Nah, seperti apa kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share agar tetap bisa mendengarkan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat mendengarkan. Shift malam di kamar jenazah. Teguh menatap jam dinding tua yang menggantung di pos satpam. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Malam ini adalah pertama kalinya ia mendapat shift malam sebagai petugas kebersihan di rumah sakit ini. Dengan sedikit gelisah, ia merapihkan seragamnya dan membawa peralatan kebersihan menuju gedung paling belakang, tempat toilet umum dan kamar jenazah berada. Saat melewati koridor yang sepi, hanya suara langkahnya yang terdengar. Cahaya lampu redup berkedip-kedip, menambah kesan suram. Sesekali suara desahan angin yang masuk melalui celah jendela mengusik pikirannya. Teguh menghela nafas, meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Setibanya di toilet, ia mulai membersihkan dengan sigap. Namun, saat ia ingin mengepel lantai, ia menyadari sesuatu yang aneh. Semua bilik toilet tampak tertutup dan dari dalam terdengar suara orang yang sedang berbicara pelan. Beberapa orang bahkan terbatuk-batuk. Teguh merasa bingung. Ia yakin tidak ada siapapun di belakangnya. Lagi pula, siapa yang akan menggunakan toilet sebanyak ini di gedung paling belakang pada tengah malam? Ia menunggu beberapa saat, berharap orang-orang itu segera keluar. Tapi 5 menit sudah berlalu. Tidak ada satu orang pun yang keluar. Dengan rasa penasaran, ia mengintip ke bawah celah pintu. Salah satu bilik tidak ada kaki di sana. Tapi suara itu tetap terdengar jelas. Bulu kuduknya mulai meremang. Ia mundur perlahan dan keluar dari toilet, berharap bisa menemukan jawaban di tempat lain. Lalu ia memutuskan untuk berjalan ke UGD, unit gawat darurat, karena biasanya di UGD itu banyak sekali orang dan dia bisa bertanya kepada perawat atau satpam. Namun sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat ia sampai di UGD, para perawat dan satpam tampak sibuk, tetapi mereka tidak menggubrisnya sama sekali. Teguh mencoba memanggil seorang perawat yang sedang mencatat sesuatu di meja administrasi. "Permisi Bu, saya mau tanya." Tapi tidak ada respon. Perawat itu tetap menulis tanpa menoleh sedikit pun. "Pak Satpam, tadi saya lihat ada orang banyak di toilet belakang. Itu siapa ya?" Pak Satpam yang berdiri di dekat pintu hanya diam seperti patung. Matanya kosong, menatap lurus ke depan. Teguh mulai panik. Tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaannya. Ia mundur perlahan dan memutuskan kembali ke gedung belakang. Saat ia tiba di sana, tubuhnya membeku. Orang-orang yang tadi ada di dalam toilet kini berada di luar, menatapnya dengan tatapan kosong. Mereka semua mengenakan baju pasien berwarna biru muda dengan gelang identitas di pergelangan tangan. Seorang pria tua dengan tubuh kurus maju selangkah. "Kamu baru di sini ya?" tanyanya dengan suara serak. Teguh mengangguk ragu. "Iya Pak, saya baru kerja di sini tadi pagi." Orang-orang itu saling berpandangan. Lalu seorang wanita muda tersenyum samar. "Kalau begitu, kamu harus lihat sesuatu di kamar jenazah. Ayo ikut." Teguh ragu, tapi kakinya terasa berat untuk berbalik pergi. Dengan langkah ragu,
Ia mengikuti mereka menuju kamar jenazah yang hanya berjarak beberapa meter dari toilet. Saat pintu terbuka, hawa dingin menyergap tubuhnya. Cahaya lampu neon putih membuat ruangan terasa lebih mencekam. Di sana ada beberapa jenazah yang tertutup kain putih di atas ranjang pendingin. "Coba kamu lihat yang ini," kata pria tua itu sambil menunjuk salah satu jenazah. Dengan tangan bergetar, Teguh menarik kain putih itu perlahan. Saat wajah jenazah itu terlihat, jantungnya serasa berhenti berdetak. Wajah itu adalah wajahnya sendiri. Ia melangkah mundur dengan nafas memburu. Tidak mungkin, ia masih hidup. Ia masih bisa bergerak, berbicara. Tapi kenapa ada mayat dengan seragam cleaning service yang sama dengannya? Tiba-tiba ingatan berkelebat di benaknya. Ia melihat dirinya mengendarai motor menuju rumah sakit. Lalu suara klakson keras terdengar sebelum semuanya gelap. Teguh menatap kembali tubuhnya yang terbujur kaku. Seketika semua terasa masuk akal. Tidak ada yang menggubrisnya di UGD, dan tidak ada yang melihatnya sejak tadi, karena ia sudah mati. Orang-orang di sekelilingnya mulai tersenyum tipis. Mereka bukan pasien biasa. Mereka sama sepertinya. Mereka yang sudah pergi tapi belum menyadarinya. Dalam kepanikan, Teguh berlari keluar kamar jenazah. Tapi semua lorong terasa semakin panjang dan gelap. Bayangan tubuhnya sendiri semakin memudar. Lalu semuanya menjadi hitam. Di pos satpam, seorang petugas sedang membaca berita di ponselnya. "Kasihan juga ya," katanya. "Pegawai cleaning service yang baru masuk itu kecelakaan dalam perjalanan ke sini, meninggal di tempat." Satpam lain mengangguk. "Iya, padahal hari ini harusnya pertama kali dia kerja malam." Di gedung belakang, suara langkah samar masih terdengar di lorong sepi. Seorang petugas kebersihan terlihat mondar-mandir berusaha menyelesaikan tugasnya, tanpa menyadari bahwa dirinya bukan lagi bagian dari dunia ini.